Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala. Makalah yang ke-12 dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullahu. Apa kata beliau? Siapa saja yang kenyang terus, gemuklah badannya. Jadi banyak makan bisa badan gemuk. Menurut para ahli belakangan, yang buat gemuk bukan lemak tetapi gula. Ya kalau dulu kita berfaham sebab banyak lemak gemuk badan. Belakangan para ahli meneliti kembali, kalau lemak banyak justru aliran darah tu macet, banyak plak katanya begitu. Jadi diteliti orang gemuk itu karena banyak gula. Dan nasi kita mengandung gula. Jadi kalau banyak makan, kenyang terus, gemuk badan. Bersalahan orang yang banyak makan demi kuat berzikir, maka tiada mengapa. Macam mana maksudnya? Karena sebahagian wali caranya adalah dengan banyak makan. Nah, lantas dengan banyak makan itu demi atau supaya mencepatkan hancurnya makanan yang disebabkan oleh panas sebagai pengaruh berzikir. Jadi sebahagian orang bukan dia fokus pada banyak makan itu, tapi kadang jamaah dengan banyak makan supaya cepat hancur, badan mesti hangat, mesti panas, akibatnya diperlukan banyak berzikir. Jadi sejatinya yang dia sasar itu adalah banyak berzikir. Tapi ini mau hati-hati, ini rawan. Rawannya nanti kata kita supaya banyak zikir saya sehingga dihancurkan makanan, banyak makan. Padahal sebenarnya dia bukan niat mau berzikir, tapi mau banyak makan. Nah ini hati-hati jemaah. Yang gini-gini hati-hati. Kerjaan orang-orang soleh kalau kita tak faham jangan cepat-cepat ditiru jemaah. Ya. Sesungguhnya zikir itu bagaikan panas api, sedangkan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pengaruh sejuk, ya. Dan siapa saja yang gemuk, banyaklah keinginannya, sedangkan yang dapat memadamkan keinginan itu adalah lapar. Ini bahasa kiasan jemaah. Tapi ini mesti dimotivasi dengan ilmu, ya, enggak bisa sembarangan. Karena cukup banyak para ulama itu yang gemuk-gemuk badannya, soleh-soleh hidupnya. Jadi maksudnya begini, orang, ini teori jamaah, teori ya, dan tak terkait pun dengan agama. Orang kalau hidupnya sudah makmur, maka dia akan berupaya memenuhi yang lain selain makmur itu.
supaya kita mudahkan. Orang kalau uangnya udah cukup, dia akan mencari yang lain selain uang. Apa itu? Maka ahli-ahli melihat, orang kalau sudah cukup uangnya, dia akan berusaha untuk berkuasa. Itu teori yang disampaikan oleh seorang ahli falsafah dari Jerman. Jamaah. Jadi kemauan untuk berkuasa. Jadi orang kalau sudah dia cukup harta dia, cukup uang dia, dia akan berusaha untuk berkuasa. Ini jangan pakai iman dulu. Ibnu Khaldun berteori, orang kalau sudah makmur, sudah sejahtera, jamaah, makmur sejahtera, maka dia akan berusaha memenuhi hasratnya. Hasrat yang paling ada pada manusia setelah hasrat perut adalah hasrat seks. Jadi kalau orang sudah cukup makan, sudah enak hidupnya, dia akan ke situ. Jamaah. Jangan pakai iman dulu ceritanya. Ini cerita manusia secara umum. Jamaah. Kalau pakai iman terbantah ini semua. Maka dia akan ke sana. Dan Ibnu Khaldun menyebutkan di dalam buku beliau itu, Muqaddimah. Muqaddimah itu artinya pengantar, jamaah. Tebal sekali. Dia katakan, maaf saja, kalau orang sudah sejahtera, maka hasrat perhubungan dengan sesama jenis itu akan coba dia penuhi. Jamaah. Itu kalau orang sudah sejahtera. Tapi kalau pakai iman semua ini terbantah, jamaah. Lah yang dimaksud di sini itu, siapa saja yang gemuk banyaklah keinginannya. Makanya hati-hati kita yang sudah rajin beribadah. Adakah satu masa kalau sudah mudah kali duit kita tetap beribadah atau tidak? Itu harus hati-hati, jemaah. Karena teori para ahli itu bukan sembarangan. Jadi orang kalau sudah dia sejahtera, dia akan berkuasa. Dia akan mencoba petualangan seks, jemaah. Di antaranya adalah perhubungan sejenis. Nah, ini mau waspada. Jadi jangan salah kitab ini. Siapa saja yang gemuk banyaklah keinginannya. Padahal ada ulama yang gemuk seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu gemuk. Saking kan gemuknya tak sanggup khutbah Jumat berdiri. Beliau khutbah Jumat dalam keadaan duduk. Padahal syarat khutbah itu adalah berdiri, jamaah. Syarat sah khutbah berdiri. Tapi beliau duduk dan sampai meninggal beliau tidak menikah. Gemuk, jamaah. Karya beliau luar biasa sampai sekarang kita baca. Sudah ribuan tahun, seingat saya, jamaah. Ribuan, ya. Atau ratusan tahun. Saya lupa tanggal meninggal beliau, jamaah. Ini 2000, ya lebih kurang lah, jamaah. Nah, jadi hati-hati, bukan gemuk yang dimaksud secara fisik. Ada yang sejahtera. Orang kalau sudah sejahtera mau hati-hati kalau tak kuat iman. Siapa saja yang banyak keinginannya, banyaklah dosanya. Itulah yang menghalanginya dari Allah Ta'ala. Itulah yang menghalanginya dari Allah Ta'ala. Kalau banyak keinginan, banyak dosa. Sedangkan hidup kita ini adalah keinginan. Berarti banyak dosa? Tidak. Tentu keinginan yang dimaksud adalah keinginan yang tidak dibimbing oleh iman, jamaah. Jangan lupa kita makan itu keinginan. Kita nikah kawin itu keinginan. Berarti ingin makan berdosa, ingin minum berdosa. Padahal belum makan, belum minum, baru ingin saja. Kalau gitu tak boleh punya keinginan. Oh tidak. Yang dimaksud tentu apabila tidak dibimbing oleh iman, jamaah. Siapa saja yang banyak dosanya, kesatlah hatinya, sehingga dia tidak hendak menerima nasihat.
Jemaah. Efek daripada orang yang berdosa, hatinya kesat. Benda kesat susah ditembus. Makanya jamaah, orang yang banyak dosa susah menerima nasihat. Apakah setiap orang yang tak mau menerima nasihat berarti banyak dosa? Tidak. Karena ada orang yang baru menerima nasihat, kalau nasihat itu dapat dia fahami. Kalau tak dapat dia fahami, dia tak mau menerima, jamaah. Jadi tidak boleh serta-merta. Cuma watak orang yang kesat hati tak mau menerima nasihat. Dan siapa saja yang kesat hatinya, tenggelamlah dia di dalam kesesatan dunia dan hiasannya. Kalau tak mau menerima nasihat untuk kejayaan di akhirat, apalagi kalau tak akhirat ya dunia, kalau tak dunia ya akhirat. Maka zahir casingnya Islam, tapi di dalamnya sudah amburadul, kacau balau. Sebab kita tak bisa masuk ke dalamnya itu, ke dalam batinnya itu, maka kita bilang juga lah dia Islam. Orang zahir kita tengok masih Islam, sehingga nanti kalaupun meninggal dia, kita selenggarakan secara Islam. Padahal di dalamnya boleh jadi sudah bukan Islam lagi. Tapi kita tak boleh sampai situ, jemaah. Kita itu urusan Allah Ta'ala, dan kita di akhirat tak dituntut. Kita hanya dituntut sebatas zahir yang kita lihat, jemaah. Inilah yang kita khawatirkan, su'ul khatimah. Zahir casingnya Islam, tapi piranti di dalamnya sudah non muslim, jamaah. Ini mau diwaspadai. Jadi kalau nasihat-nasihat ulama seperti ini, hati-hati, bukan secara zahir. Terlampau sering para ulama itu menggunakan bahasa kiasan. Jangan pula gara-gara pertemuan atau makalah yang ke-12 lantas kita bilang kalau orang gemuk ni banyak dosanya. Tak boleh, sama sekali tak boleh, jemaah. Ya. Makalah yang ke-13 dari Sufyan Tsauri rahimahullahu, bahwasanya dia berkata, memilih orang miskin, yaitu mereka yang rela dengan kemiskinannya, bukan rela miskin. Agama suruh kita kaya, jemaah. Meskipun tak satu dua hadis menunjukkan kemuliaan miskin dan orang miskin, tetapi maksud hadis-hadis Rasulullah itu bukan kita senantiasa biar miskin, karena terlampau banyak ajaran agama ini yang bisa diselesaikan dengan kaya dan kekayaan, jemaah. Tapi maksudnya adalah rela atas ketetapan Allah Ta'ala saat itu. Tetapi kita ikut perintah Allah, berusaha untuk menjadi kaya, karena hanya orang kaya yang berzakat, karena hanya orang kaya yang bisa berderma untuk agama. Enaklah yang kaya-kaya ini ya Rasulullah, mereka mau buat baik begitu mudah. Datang orang-orang miskin ke hadapan Rasulullah, karena perintah sedekah itu kepada orang kaya. Orang miskin apa yang sedekahkannya? Jangan jemaah, orang miskin apa yang sedekahkan? Asal mula pengertian sedekah itu kepada harta. Memang ketika si miskin enggak ada harta, dia bisa sedekah pengalaman, pengetahuan, tenaganya, iya, tapi itu bukan bahasa sebenar. Bahasa sebenar sedekah pada orang kaya, jemaah. Jadi enaklah mereka yang kaya-kaya ini ya Rasulullah, kata sahabat. Mereka datang ke Rasulullah, bisa begini, bisa begitu. Lantas kata Rasulullah, kalian pun bisa. Kalian pun bisa mendapat pahala macam orang kaya-kaya itu. Zikirkan, kata Rasulullah, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Artinya Rasulullah sebutkan orang kaya ini amalnya, orang miskin begini pula cara dapat pahalanya. Tapi jangan difahamkan bahwa
agama ini tak suruh kita kaya. Itu keliru jamaah ya. Tinggal lagi orang miskin memilih akan 5 sifat terpuji. Orang miskin yang rela dengan kemiskinannya. Begini sudah mau bagaimana? Kita udah usaha dah. Dan memilih orang kaya, yaitu mereka yang mencintai harta. Kaya yang mencintai harta. Jangan nanti kaya pukul rata. Sahabat Nabi, saya contoh sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kaya-kaya raya tapi masuk surga. Malah Nabi sebut langsung di antara banyak sahabat 10 dijamin masuk surga. Hadis yang lain nanti lebih dari 10 jemaah. Dari yang 10 ini konglomerat tak 1 2. Abu Bakar, Umar, Utsman itu konglomerat itu jemaah. Kalau di Indonesia disebut dengan bahasa Cina Taipan, itu para Taipan itu. Abdurrahman bin Auf, woi luar biasa kaya jemaah. Nah, jangan lupa mereka juga pengusaha properti, pengusaha perkebunan, eksportir, importir, jemaah kaya-kaya. Lah yang dimaksud di sini yang mencintai harta. Karena kaya tak mesti mencintai harta. Yang dijadikan contoh para sahabat Nabi, jemaah. Kita ini repot, nanti sudahlah kita miskin, cinta harta pula. Padahal harta itu sedang tak ada sama kita. Kita miliki bukan kita cintai. Saya dah berkali-kali sampaikan, gunakan semuanya untuk menghasilkan pahala. Jadi bukan mau kita cintai, untuk apa mencintai harta? Tahu-tahu sedang banyak harta kita cintai dia, kita mati. Maka harta menjadi milik ahli waris. Awak tak diurusnya, doakannya pun tidak, bertengkar dia ya jemaah. Rugi mencintai harta. Tapi kita miliki dia, kita rebut dia sepanjang hidup supaya hasilkan pahala. Yang diceritakan sini lihat ya. Jadi orang miskin yang ridho, rela dengan kemiskinannya, memilih 5 sifat terpuji. Orang kaya yang mencintai harta memilih 5 sifat tercela. Dan memilih orang miskin itu, ini dia, ketenangan jiwa. Coba dulu jamaah, miskin tenang jiwa itu cemana? Apalagi cara sekarang. Mana bisa awak tenang jiwa cara sekarang kalau miskin? Salah-salah, nengok ibadah pun sudah malas kalau miskin nih jamaah. Tetapi saya tetap menyampaikan, tak 1 2 kita jumpai memang orang miskin itu rajin ibadah, benar-benar rajin. Kaya pun tak berubah setelah dia kaya, kita tengok. Mengapa? Dibimbing oleh iman. Ini yang dimaksud jemaah. Rata kalau sekarang, orang sekarang umum kita lihat, jangankan yang miskin, yang kaya pun ngeluh. Yang kaya ngeluh kurang uang, yang miskin ngeluh belum punya uang. Rata ngeluh jemaah, hampir rata. Tapi kalau dibimbing dia oleh iman, jiwa tenang. Di mana letak tenangnya? Miskin-miskin awak masih bisa sembahyang. Miskin-miskin awak mudah urusan di akhirat. Jamaah, bukan saya katakan dengan miskin itu kita selesai masalah, tidak. Sebab itulah ada zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin. Sebab itulah ada zakat harta diberikan kepada fakir miskin. Tetapi kalau dibimbing oleh iman, ini yang boleh dikata susah sekarang nih jemaah. Awak tak bilang iman, iman, iman. Saya bagi dengan kenyataan. Bila enak tidur, enak makan, enak sembahyang. Padahal yang saya sampaikan itu sesungguhnya iman. Tapi kena baru pagi ini, hanyalah saya sampaikan jemaah. Miskin kita tapi tak ada halangan makan. Kan sedap lah itu. Kaya raya tapi makan ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, mesti pakai ini, mesti pakai itu. Awak sayur yang udah bau pun awak panaskan balik, makan sedap. Bukan maksud saya biarkan diri miskin, bukan itu jemaah. Salah tuh. Saya ingin mengajak kita melihat celah
untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini jangan salah faham ya. Jadi orang miskin itu memilih akan ketenangan jiwa, kemudian dan kelapangan hati dari beban yang memberatkan. Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'alukal insya rafi'ah wal balal farigha. Ya Allah, daku memohon kepadamu akan hidup yang mulia dan hati yang lapang. Jadi si miskin dia tenang sebab hatinya lapang, bukan dia senang. Jangan salah aja mah. Hati itu lapang, jamaah ya. Dia tak senang. Macam mana mau senang? Duit tak ada. Mau beli ini tak bisa, beli itu tak dapat. Bahkan kadang mau sedekah pun tak cukup. Awak dikasih orang, tapi jiwa dia tenang. Hutang tak ada, ibadah bisa. Coba aja mah. Jangan bilang tak ada orang yang model gini. Jamaah ya. Jadi saya mau bagi tahukan sama kita, prinsipnya jiwa tenang. Kan? Awak tengoklah, sampai cemburu kita. Anak-anak dia azan tu bagus-bagus jamaah. Kerja ayah tukang sampah. Apa, dinas kebersihan ya, kalau cara kita di Medan. Tapi dia bukan pegawai, bahagian ngambil-ngambil sampah-sampah itu jamaah, yang di truk-truk tuh. Tapi saya tahu abang itu, tahu persis. Sejak dia lajang tak pernah tinggal sembahyang. Sejak ada lajang jamaah. Tapi zahir awak tengok susah hidup. Jatuh sama anak-anaknya tak ada yang tinggal sembahyang. Anak-anaknya saya tahu persis. Anak-anaknya tak ada yang tinggal sembahyang. Dapat menantu tak ada yang tinggal sembahyang. Jemaah. Jadi muazin. Sampai ditetapkan di masjid anaknya jadi muazin. Kan dulu jemaah. Kerja tukang sampah. Bila jumpa saya malam. Dari lajang dia jumpa saya jemaah. Saya waktu dia lajang tentu saya masih remaja lah. Jemaah, dia tahu sama saya pun tahu sama. Coba dulu. Maka saya berani cakap, saya mudah cakap, saya bilang. Coba aja mah. Yalah, tak sampai takdir Allah sudah meninggal lah pula abang tu sekarang, ya mah. Tapi anak-anaknya tak ada yang tinggal sembahyang. Zahir yang saya nampak, anak-anak lajangnya tak ada yang merokok. Jangan ya mah. Kalau cara kita berlawan, Paluh, tahu Paluh? Tinggalnya di Paluh. Makanya saya kalau kaji-kaji agama gini mudah kali aku nyampaikannya. Ya mah. Kalau ada yang bantah aku bawakan. Ya mah. Ya, anak-anak abang-abang itu sudah meninggal dah. Baru lagi dalam 2003 ni lah, dalam 3-4 bulan yang lalu. Ya mah. Nah, jadi tenang. Kalau jumpa sama awak senyum aja. Kita tak tahulah dalam. Jamaah. Tenang bukan berarti senang. Saya sudah bagi tahu. Senang ni asal apa mau dapat. Itulah senang. Adakah orang senang pasti tenang? Ayolah, buka mata kita jemaah. Ada berapa banyak orang yang senang tapi tak tenang. Sampai dibilang orang, kalau orang senang kaya-kaya ni, hiburannya ke kampung. Kalau orang kampung-kampung, hiburannya ke kota. Sibuk, macam kita sibuk nak ke Jakarta. Orang Jakarta sibuk nak ke kampung. Untuk nengok Jakarta ni dah, pingin ke kampung-kampung. Coba aja mah. Bukan cerita salah benar ni, bukan. Saya ingin kita lihat kebenaran agama. Agama ajarkan hati yang lapang, tenang, bukan senang. Lah, itu intinya iman. Saya lihat, saya sampaikan dalam kenyataannya, kira-kira begini. Makan enak, enak makan, enak tidur, enak sembahyang. Dah, apa lagi jemaah? Coba dulu.
Enaklah dia bulak balik, sekali ke Singapura, sekali ke Amerika. Awak mana? Dari rumah ke masjid, rumah ke masjid. Rupanya dia ke Singapura beli obat, ke Amerika periksa kesehatan. Awak mau gitu? Tak ada ya mah. Memanglah dia naik pesawat ke mana-mana periksa kesehatan. Awak alhamdulillah. Menggeletar-geletar pun bisa ngaji. Menggeletar-geletar pun bisa sembahyang. Coba jemaah. Ini mohon maaf lah saya kepada semua jemaah kan. Saya pribadi tengok kenyataan, apa kata agama, tengok kenyataan. Jadi Rasulullah minta, ya Allah, aku mohon hidup yang mulia, hati yang lapang. Bukan kaya, bukan miskin. Miskin pun kalau hati susah enggak apa. Udah miskin ngeluh aja, jemaah. Elok kaya hati lapang, bisa tolong orang, ramah sama orang, tahajud tak berhenti, duha tak pernah selesai, terus saja buat aja mah. Tapi kalau memang saat ini Allah sedang berikan kita miskin, jangan sempat hati sempit. Bahwa kita tak senang saya terima, jemaah. Tapi belum tentu tidak tenang. Nah, saya pernah juga ceritakan di kita sini jemaah. Saya naik angkot di perempatan Pinang Baris. Ribut tuh kan? Ribut tak perempatan tuh? Ribut lah, orang semua kemana-mana. Mau ke Aceh, mau ke Medan, mau kemana-mana situ jemaah. Ribut kali. Tapi aku tengok bapak itu di becaknya tidur nyenyak kali. Enggak percaya saya. Saya tidak percaya. Ku plototin betul-betul. Plotot tidak motot gini, tapi ku perhatikan betul-betul. Tidur tidak dia nih. Kuperhatikan serius jemaah. Nyenyak kali dia tidur. Awak sampai pakai obat tidur, tak tidur-tidur. Aduh. Dalam hatiku memang Tuhan adil lah kau. Dalam hatiku adil kau Tuhan. Tengoklah nih. Takkan tukang becak dia hartanya triliun. Tak ada itu jemaah. Mana tukang becak harta triliun. Tapi tengok dia tidur di situ. Adil kali engkau ya Tuhan dalam hatiku. Di becaknya tidur jemaah. Hampir aku turun nak nengok dia itu jemaah. Bisa dia buat begitu, enak aja dia tidur. Nah coba dulu. Separuhnya orang nak cara kita di sini nak ke Brastagi dulu dia. Pergi Brastagi, sewa dulu villa, baru dia tidur. Itu pun belum tentu juga jemaah. Adil kali Allah Ta'ala. Maka saya tidak membius kita, tidak. Kalau bisa kaya, jangan mau miskin. Karena cukup banyak pahala kita bisa kita buat dengan kaya tadi. Tapi kalau toh miskin, lihat ada apa yang Allah titipkan pada miskin itu. Kemudian dan apalagi kelapangan hati dan pengabdian kepada Tuhan. Tadi itulah pengabdian lah jemaah. Ya sudah melululah saya ceritakan di awal. Dan ringannya perhitungan pada saat berkumpul dan derajat yang tinggi di surga. Ringanlah perhitungan. Macam kita masuk ke supermarket jemaah. Masuk supermarket tak ada beli apa-apa, sekedar nengok-nengok menghibur-hibur hati saja. Sementara orang yang beli itu awak tengok bawa pakai troli banyak bukan tanggung. Begitu keluar ke kasir, siapa yang lebih cepat keluar? Kita atau dia? Kita, orang kita tak beli. Dia pula begitu banyak mau dibeli dia jemaah. Ini kira-kira begitu. Maka di akhirat nanti orang miskin apa yang mau ditanya Tuhan? Makanya ada hadis 500 tahun lebih dulu orang miskin masuk surga daripada orang kaya. Ya wajar lah. Nah, jangan gara-gara ini kalau gitu biar cepat masuk surga miskin aja kita. Sahabat yang kaya-kaya itu masuk surga seperti kilat yang menyambar. Sebab mati syahid. Dah dia di dunia kaya raya, di akhirat macam kilat masuk surga. Tengok tu jemaah. Tapi maksud agama ini sedang menjelaskan kepada kita, jangan kau kutuk miskin itu. Sebab bila kau dibimbing oleh iman, di dunia kau enak, di akhirat kau cepat. Jangan pula kau sesali jadi kaya, payah tanggung jawab di akhirat. Tidak, sebab dengan kayamu banyak urusan yang bisa kita selesaikan. Ini hati-hati jamaah, ya.
Seterusnya, dan memilih orang kaya akan kelelahan jiwa karena setiap waktu menjadi pelayan harta. Ya kalau dia jadi budak harta, macam mana jiwanya lelah? Seperti Abu Bakar itu, macam mana jiwanya lelah? Tak mungkin jamaah. Seluruh harta dia untuk agama. Umar bagaimana lelah jiwanya? Tak mungkin. Ini maksud jiwa lelah ni sempit. Sebab apa? Dia mencintai hartanya. Bukan salah kayanya. Cinta kali dia sama hartanya sehingga tidur pun susah. Jamaah, tidur pun susah. Beginilah begitu. Kalau nilai rupiah turun, ada susah dia. Kenapa? Karena dia bisnis. Bisnis itu uangnya, standarnya pakai dolar. Berapa fluktuasi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar, itu mencemaskan dia. Kalau nilainya turun, efeknya begini. Kalau nilainya naik, efeknya begini. Tidur pun susah. Sampai mau tidur bawa alat-alat hitung semua. Awak apa? Mau tidur titik. Apa pula dolar lagi, makan pun nyamping. Bukan saya kata mereka salah, kita enak, bukan. Itu sebab mereka lelah. Di mana lelahnya itu jamaah? Setiap waktu menjadi pelayan harta. Kalau bahasa kita kasar kali, budak harta. Kan kasar tu jamaah, budak harta. Situ salahnya. Hadis Rasulullah, ni'mal malus salih fi rajulin salih. Harta terbaik berada pada di tangan orang terbaik. Terbaik itu kalau kita terjemah dari solih lah. Orang solih kalau banyak harta, baguslah itu hartanya sama dia. Karena dia akan gunakan untuk cari pahala jamaah. Ini kadang-kadang yang sedia udah miskin lantam pula. Ada begitu? Ada begitu orang miskin? Dah miskin lantam, iya Allah. Masya Allah, apa yang mau dilantamkan tu jamaah? Anak jadi si kaya ini, dia lelah jiwa dia karena jadi pelayan harta itu. Contohlah dia jamaah. Sampai kadang-kadang maaf beribu maaf. Si kaya raya ini jamaah, apa hiburannya? Main-main ke daerah kumuh. Kalau saya membacanya itu ada kekeliruan dalam jiwa dia, jamaah. Karena jiwa ini wataknya tidak mau egois, itu watak jiwa. Jiwa ini wataknya dia mau mengasihi sesama, itu watak jiwa, jamaah. Maka mungkin selama ini dia lalai, macam ada kosong. Saya lucu juga saya pikir. Mainnya ke daerah kumuh. Dia rasa dapat ketenangan di situ. Memang dalam hati saya memang begitu. Karena kita mesti cintai orang. Mungkin silap dia selama ini jamaah. Lelah sebab jadi pelayan harta, bukan sebab harta, tapi sebab jadi pelayan harta. Seterusnya, dan kesibukan hati dalam memikirkan harta. Itu dia jamaah. Dan mengabdi kepada dunia. Siapa saja yang mencintai sesuatu, maka dia menjadi budak sesuatu itu, jamaah. Dia cinta kepada hartanya, dia jadi pelayan harta. Dia menjadi susah jiwa dia jamaah, mengabdi kepada dunia. Kenapa? Sebab dia mencintai itu. Rumit perhitungan sebab banyak harta, dan siapa saja yang diperiksa secara rumit, perhatikan kalimat secara rumit, maka tersiksalah dia. Dan siapa saja yang mencintai sesuatu, tersiksalah dia karenanya. Itu tergantung yang kita cintai. Kalau yang kita cintai pahala pula, taklah susah hidup kita jamaah. Mencintai harta, maka harta itu gunakan sepenuh-penuhnya untuk kendaraan kita. Nanti Idul Adha, mungkinkah orang miskin berkurban? Mungkin. Itu tuh pemulung tuh berkurban karena dia kaya. Dikumpulkannya duit, berkurban dia. Dengan dia kumpulkan kan jadi kaya dia. Memang pekerjaannya pemulung, tapi dia kaya. Mulanya dia kaya jiwa, belakangan dia kaya
harta. Tapi kok jadi pemulung? Lah ya di situlah kekayaan dia dikumpulkannya, berkurban dia jemaah. Jadi berita rame di Indonesia. Orang miskin kok bisa tunai ibadah haji? Kaya dia. Mulanya kaya jiwa. Tapi waktu kerja tu sikit-sikit sisihkannya, jadilah dia tunai ibadah haji. Jamaah yang dikasih Allah Ta'ala, tergantung yang kita cinta. Kalau yang kita cinta tidak menyelamatkan akhirat, tersiksalah dia. Dan derajat yang rendah yaitu di dunia, karena dibandingkan dengan derajat akhirat maka tiada apa-apa. Itu sudah tentu jamaah. Jadi bukan kaya salah. Salah tu kalau ada yang bilang salah jadi kaya. Oh salah, total salah. Yang salah adalah ketika lalai dalam kaya itu. Itu yang salah jamaah. Saya sudah contohkan sama kita. Senang awak kalau yang kemarin ni naik mobil-mobil, jadi padat mobil sekitar musola ni. Menunjukkan naik ekonomi kita jamaah. Lantas setelah itu apa kita gunakan untuk cari pahala? Kan tak ada yang salah di situ. Yang salah tadilah bila dia lalai jamaah. Bila dia lalai. Kalau dia tak lalai, Masya Allah, senang kita. Tak payah lagi buat proposal. Orang dia jamaah rutin al-muhyan. Kita mau buat acara ni. Berapa duit? Perlu 15 juta. Aku 8. Kan selesai. Aku 3. Selesai jamaah. Kita mau pergi sana ni, mengunjungi panti asuhan anak yatim. Berapa diperlukan mobil? Sekian. Aku sewakan sekian. Karena mobilku yang 3 dipakai untuk operasi kerja. Selesai jemaah. Tapi itu tadilah ada konsep yang salah. Tak usah kaya, dunia ni semua. Tidak, kayalah. Yang keliru ketika kita menjadi pelayan kaya itu. Yang keliru ketika kita mencintai kaya itu jemaah. Gunakan untuk yang baik-baik. Itu ya. Terusnya derajatnya rendah, ya udah pasti rendah berbanding akhirat. Mana pula tinggi jemaah. Makalah yang ke-14 dari Abdullah Al-Antaqi rahimahullah, dia berkata, ini sudah umum kalau yang ini jamaah. Obat hati ada 5 perkara. Ya. Ada 5 obat hati ketika sakitnya. Kelimanya ini sebenarnya berasal daripada Syekh Ibrahim Al-Khawas, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, yang saya sebut tadi, Imam Nawawi di dalam kitab Tibyan. Sebagian ulama menambahkan yang lebih lagi, yang saling melengkapi. Ini kalau pakai bahasa Jawa, tombo ati. Tombo ati ono 5 perkarane. Yang dinyanyikan itu. Tombo ati ono 5 perkarane. Obat hati ada 5 perkara. Ya maaf. Itu sudah padahal itu asal dari ulama. Tapi dibuat begitu supaya masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab dapat paham dia. 1, bergaul dengan orang salih, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan. Maksudnya mendatangi pertemuan yang menyampaikan nasihat dan kabar orang salih. Termasuk di dalam pengertian itu adalah diam dan menjauhkan diri dari orang batil. Kalau sedang sakit, jumpai orang sehat. Orang sehat itu orang soleh. Dah jelas awak sakit, kerjanya nongkrong kedai kopi. Makin sakit. Karena jarang di kedai kopi cerita iman. Itu jarang. Padahal kedai kopi dalam semula sejarah Islam itu tempat kumpulnya orang soleh. Yang melek internet buka sejarah kafe. Kalau saya sebut kafe, yang terbayang baik buruk. Sekarang buruk dalam pengertian buruk, ya tidaklah pula itu tempat ibadat. Bahwa di dalam itu ada maksiat segala macam, itu urusan yang lain jamaah. Itu yang kita maksud buruk tu, tak ada tempat ibadat. Tempat ibadat masjid lah, tempat pengajian. Itu maksud kita buruk. Bahwa ada orang buat maksiat segala macam, itu tanggung jawab mereka. Tetapi kafe itu bahasa Arab. Qahwah.
Qahwah itu kopi. Tempat mengopi maqha, maqha. Tapi selalu sebut kahwah-kahwah kafe. Kopi itu minuman para ulama. Biar faham jemaah. Jadi kafe itu para ulama habis siap ngaji, habis siap berzikir-zikir, duduk kumpul-kumpul orang tu minum kopi. Itu disebut kafe. Dalam sejarahnya, spa tahu spa? Yang muda-muda tahu spa? Spa, tempat mandi-mandi itu. Mau mandi uap, mandi. Kalau saya sebut spa yang terbayang maksiat atau bukan? Masih ya. Padahal spa itu dari Islam. Maka di dalam kota-kota Islam mesti ada hamam. Hamam itu kamar mandi umum. Itulah spa. Dan ada petugas-petugas menjaganya jemaah di dalam kota-kota Islam. Baca sejarah pertumbuhan kota-kota dalam Islam. Tapi sekarang spa ini menjadi tempat maksiat dan dipandang dari barat. Nah, tadi cerita saya begitu jemaah, jumpa orang-orang soleh. Mestinya di kedai kopi ada, tapi sekarang kedai kopi menjadi tempat yang tidak hasilkan pahala. Maka kalau kita sedang sakit, jangan duduk di kedai kopi menurut fakta sekarang jemaah. Tapi rupanya kedai kopinya di sebelah pesantren, yang duduk di situ santri-santri. Ya wajar juga lah awak duduk di kedai kopi kalau begitu jemaah. Jadi kalau sedang sakit, jumpai orang soleh, minta nasihat, minta bimbingan. Jangan minta nasihat yang cocok. Karena nasihat selalunya tak cocok. Selalu nasihat itu tak cocok sama nafsu kita. Begini, kata ulama tadi. Tak cocok. Selalunya kita mencari nasihat yang cocok. Keliru. Walau tak cocok rasa hati, ini yang betul. Jemaah. Selalunya begitu. Karena agama ini selalu tak cocok dengan nafsu. Hati-hati kata-kata cocok. Kita minta nasihat pernikahan, yang diberi dia nasihat perdagangan, kan tak cocok. Ikut aja lah udah, cuman nerapkannya. Maksud saya bukan itu jamaah, ukur nafsu kita. Kadang-kadang begini kata agama, karena tak cocok sama nafsu kita, kita tolak. Itulah yang maksud saya tadi, walau tak cocok tetap terima. Jadi obat hati nomor 1, jumpai orang soleh, hadir majlis-majlis pengajian. Kecuali majlis-majlis pengajian yang sifatnya memfitnah, membuat kita benci sesama orang Islam, jangan. Nomor 2, baca Quran dengan memperhatikan maknanya. Itu Al-Quran kita baca, nggak ngerti artinya pun pahala dapat. Masalah bukan itu. Kadang-kadang jamaah, masalah yang kita hadapi itu, begitu buka Al-Quran, rupanya itu jawabannya. Macam mana kita tahu kalau tak mengerti arti? Sebab itulah saya selalu mengatakan, belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Macam pengurus masjid, pengurus musola, belilah. Kita tak punya duit untuk membelinya, alhamdulillah di musola, di masjid ada Quran terjemahan. Baca. Tidak 1-2 jamaah, orang-orang mengalami begitu dibacanya Quran, ini rupanya masalah saya, ini jalan keluarnya. Jamaah. Begitupun kalau kita tak mengerti membaca Al-Quran, tetap dapat pahala. Jadi baca Quran itu obat hati. Kedua, ketiga, kosongkan perut. Apa maksudnya kosongkan perutnya? Makan sedikit yang halal. Karena sesungguhnya makan yang halal itu induk segala hal. Dia dapat menerangi hati, sehingga cermin mata hati dapat memperlihatkan noda yang dapat mengeraskan hati. Nomor 1, kalau ingin baik, pastikan makan halal. Sebatas kita sanggup. Manalah kita ikut melihat sapi itu dipotong, tahu-tahu dah di kedai ada sapi, kita beli. Bolehlah jemaah, kan? Manalah nampak kita. Apa yakin beras yang kita makan tu pasti suci? Jemaah, manalah kita dituntut itu.
Sekarang ini internet luar biasa terbukanya jamaah. Makanan-makanan yang awak makan tu, kadang-kadang kalau awak tengok proses pembuatannya, jijik awak makannya. Tapi kena tak tahu, coba pergi restoran-restoran besar di Medan nih, pergi ke dapurnya jemaah. Restoran-restoran besar yang kita lantamkan cerita kemana-mana tu, sampai tusuk giginya pun awak bawa. Kena ada capnya situ, cap restoran. Pergi ke dapurnya. Semalam aku beli, besoknya aku makan karena masih ada sisa lagi. Semalamnya aku beli, minta tolong istri jamaah di satu kedai nasi lah. Ini bukan pula restoran tapi kedai nasi. Semalam beli, masih ada sisa, panaskanlah, besok makan lagi. Sedang makan aku tengok, ya apa nih? Tengok kaki kecoa, kaki coro, cara kita sini coro. Berarti yang ku makan semalam tu nasi campur coro lah tu. Tak jemaah. Maksud saya ini, kita dituntut agama sebatas yang kita sanggup. Kalau mau 100% dia halal, usaha sendiri. Jadi beras tu tanam sendiri, tumbuh sendiri segala macam. Jamaah, bibitnya, pupuknya jangan pakai pupuk kandang. Pupuk kandang kan kotor, najis. Pakai pupuk kimia. Sedangkan sekarang sudah ada kajian pupuk kimia memberikan efek negatif yang kita makan nih jamaah sekarang nih. Kan? Sekarang nih lebih mahal pula beras pakai pupuk kandang, pupuk organik. Jamaah urus sendiri. Dulu awak sayur bayam merah, ada bayam merah. Sayur bayam merah dulu kuahnya merah. Sekarang bayam merah kuahnya hitam dah. Aduh jemaah. Jadi maksud saya, sebatas yang kita sanggup halal usahakan. Jangan pakai kalimat alah yang halal sekarang ini rata-rata haram. Haram payah juga awak dapat kadang. Jangan. Usahakan sepenuh kita mendapat yang halal. Jamaah. Apakah pasti halal indallah, itu urusan Allah. Kita tak tahu. Ya, tapi jangan ceroboh. Bantai aja gitu. Ya, saya alami, saya tak tahu kita. Coro jamaah. Itu yang saya alami. Saya tak sebut mana kedai nasinya. Kalau kita mau pergi restoran besar, tengok dapurnya. Bercampur dengan ingus dia. Jangan bilang tak ada. Tak dulu jamaah. Belum lagi campur keringat dia di dapur tadi. Belum lagi dia baru keluar dari kakus. Anak sekarang ada yang nggak ngerti kakus. Kutanya kakus, semua diam. Semua diam jamaah. Semua diam. Aku ngalami. Kutanya kakus, semua ngerti kakus. Nggak ada yang tahu. Dahsyat ini aku pikir. Kita ngertilah kakus. Dia baru keluar dari kakus. Minta izin saya. Waktu cebok tu dah pasti bersih tangannya tu. Cara orang sekarang. Kita tak bisa tuduh. Tak boleh tuduh. Saya hanya ingin wawasan saja. Cara orang sekarang. Yakin tu tangannya tu. Habis tu bancuh dia. Ikan tadi. Kena ikan pakai tepung. Bancuh. Apa semua ni jemaah. Ya, ada dulu. Tengok dapurnya, restoran-restoran besar itu. Maksud saya, tak ada kepastian restoran bersih, dapurnya juga bersih. Itu maksud saya, bukan pasti kotor. Tidak. Efeknya bagi kita tidak dituntut untuk memastikan 100% halal. Selama zahir nampak halal, selesai. Jadi jangan beratkan diri. Itulah dalam bahasa seluruh saya pernah bilang sama kita. Pergi kita ke kedai, mau beli nasi, kita tanya sama yang jualan. Ini rendangnya nih pak, disembelih secara syar'i ini. Kata bapak tu, kau mau beli berapa bungkus dek? Sebungkus saja pak, udah masa belilah kau. Gitu kata. Secara seluruh saya sampaikan begitu jemaah. Maksud saya udah secara zahir nampak dah habis. Tetapi kalau pribadi mau betul-betul berhati-hati, tak ada salah.
Itu pula yang pernah saya sampaikan kepada kita, ada ustaz ulama kita sampai mati pun ke kedai kopi tak pernah dia singgah. Padahal zahir nampak yang makan minum di kedai kopi itu orang-orang muslim. Zahir nampak, jamaah. Ini tengoklah, itu pribadi. Tapi secara hukum agama, selama tak pasti nampak dia haram, berarti dia halal. Sebab tu pastikan makanan kita halal, itu membersihkan jiwa. Dalam hadis disebutkan, salasu khisalin turisul qaswata fil qalbi, hubbut ta'am, hubbun naum, hubbur rahah. 3 macam penyebab keras hati: suka makan, suka tidur, suka bersantai. Suka makan, suka tidur, suka santai. Ini keraslah hati, jemaah. Makanya orang-orang sukses itu adalah para pekerja keras. Ini saya mau tunjukkan sama kita, jemaah. Sukses ekonomi jangan samakan dengan sukses pendidikan. Ada orang yang sukses pendidikannya sampai S3, tapi secara harta sikit saja. Ada orang yang tak lulus pun SD, tapi menjadi konglomerat besar Indonesia. Jemaah, tahu lagi dah tu. Jemaah, kawan-kawan Pak Harto dulu. Tak namat SD itu, tapi jadi konglomerat besar Indonesia. Coba dulu. Jadi ada sukses sekolah, ada sukses ekonomi. Tetapi walaupun sukses sekolah beda dari sukses ekonomi, dua-dua ini pekerja keras. Satu bekerja keras dalam dunia pendidikan, satu bekerja keras dalam dunia ekonomi. Tahu-tahu kita cukup dengan tidur aja, baca doa. Doanya ayat 1000 dinar. Sukseslah itu. Baru awak bilang gini, nanti dia bantah. Ya kalau Allah mau. Kalau Allah mau kau jadi Nabi ke-26 pun bisa, kata awak. Kalau begitulah cerita tauhidnya. Jemaah, keliru. Bukan ayat-ayat itu salah, bukan ibadah-ibadah itu yang salah. Sikap kita, jemaah, itu yang salah. Ya, hati-hati. Awak ni tahu iri saja dengan orang sukses. Kan? Jadi suka makan, suka tidur, suka santai. Itu hati bisa keras. Dan apalagi obat hati, sembahyang malam, yaitu sembahyang sunat setelah bangun tidur. Terserahlah apa nama sembahyangnya. Mau disebut tahajud, mau sembahyang sunat mutlak, malam ibadah jamaah, sendiri sedang sakit cerita sama Allah Ta'ala. Bukan doa. Bukan doa, doa minta. Orang sekarang apa tuh namanya jemaah? Curhat. Ya, kalau bahasa Arabnya munajat. Curhat sama Allah Ta'ala. Sampaikan, berat kali kurasa ya Allah, awak udah tua, dah bercucu ni, cucu-cucu awak begini pula buatkan awak ya Allah, tetangga pula begini, entahlah aku yang lemah iman. Curhat jemaah. Mengapa sama manusia kita mau curhat, kepada Allah tidak? Sampaikan jemaah. Lepas bangun malam tadi, 2 rakaat lah. Habis itu cerita sama Allah Ta'ala. Dan berdoa ketika subuh, yaitu mendekati pagi. Maksudnya doa orang yang menangis di penghujung malam, karena itu adalah waktu terbuka dan turunnya rahmat Allah. Apa sekarang tak ada rahmat Allah? Ada. Tapi saat itu sedang sepi. Zahirnya orang dekat subuh tidur. Itu tak usah pakai agama jemaah. Itu tak usah pakai agama penjelasannya. Zahirnya orang tidur. Nah, sedang tidur berarti jalanan sedang sunyi. Lah kalau jalanan sunyi, nggak usah jalan tol. Lancar nggak? Lancar. Situ maksudnya. Jangan dikira sekarang nggak turun rahmat Allah. Turun rahmat Allah. Tapi saat itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya jemaah. Sebagian ulama menambahkan, memperbanyak istighfar itu pun bisa menjadi obat hati. Maksudnya istighfar ini taubat. Mengingat mati bisa menjadi obat hati. Ziarah kubur sambil mengambil pelajaran dari mayat yang berada di dalamnya. Menyaksikan orang yang berada dalam sakaratul maut. Itu pun juga sama. Saya ingatkan berulang-ulang. Kalau pas orang mau mati, usahlah sibuk nangis. Macam pemain sinetron. Terus terang gue bilang, orang mau mati nggak perlu tangisan kita. Orang mau mati dia perlu bantuan kita.
menguatkan dia untuk meneguhkan kalimat syahadat. Maka begitu orang mau mati, berebut kita bisikkan kalimat la ilaha illallah di kuping dia. Sebahagian yang tak dapat membisikkan kerana sudah ada orang lain, bacakan Quran. Apa sajalah bacakan jamaah. Penting itu menguat-nguatkan orang. Di antaranya Yasin. Nanti udah mati dia, pasti mati, barulah sibuk nangis. Jangan terbalik. Waktu sakratul maut sibuk nangis, udah mati baru sibuk bacakan Quran. Terbalik jamaah. Bahawa sampai tidak pahala bacaan Quran itu khilaf begitu, tak usah kita besarkan. Yang setuju sampai, yang tak setuju sah dah. Wis jamaah. Terbalik, begitu mau mati sibuk nangis, kusuruh diam kontan. Aku situ, aku langsung, padahal aku tak ada hubungan keluarga dengan calon mati nih. Sibuk, datang nangis, kusuruh diam. Keluarga dia jamaah. Andai terus nangis, kusuruh keluar. Tak peduli. Tapi nanti bila mati ya, nak menangis sebanyak air sungai Delhi, nangislah. Dah selesai. Berat jamaah, sakratul maut itulah yang berat. Kalau itu dah selesai semua. Aku masuk selesai semua. Bila dia husnul khatimah, apa lagi dalam kubur enaklah itu ditanya munkar nakir, selesai. Di padang mahsyar nanti pun, kalaupun sulit, panas, udah enaklah dia. Kerana sudah husnul khatimah. Maaf kata, akhirnya masuk surga, emper surga. Ya sudah selesai masuk surga. Walau masuk surga itu paling akhir, berdarah-darah, terbakar-bakar, biarlah, asal jangan sempat singgah di neraka. Sebab dah husnul khatimah. Ini heboh kali pula. Kusuruh diam, konten diam jemaah. Sampai mau cakap-cakap bagi, alhamdulillah gini. Diam. Konten diam. Terus dia pusir. Ini penting kali nih yang mau mati nih. Itu terhadap ayah saya begitulah. Kami membisikkan, makku bagian kaki kena encok dia, jamaah makku tak bisa dekat. Dia baca Quran. Kami anak-anak bisikkan, aku di telinga kanan ayahku sebelah kiri. Sibuk kami membisikkan tu. Macam berebut awak sama iblis. Dapat dibisikkan dah, selesai, habis. Baru panggil doktor. Doktor datang tengok, periksa dah selesai. Awak tanya sama doktor, adik-adik nanya sama doktor, berapa biaya periksa ni? Tak usah, kata doktor. Dah, habis, selesai jamaah. Awak nangis-nangis itu dah. Kalau gitu jamaah. Yang penting bisikkan dulu, bisikkan. Ambil pelajaran dari situ, kata sebagian ulama, itu bisa menjadi obat hati. Bila dapat husnul khatimah, ya mungkin aku tak tahu kita jamaah, mungkin kita tak dapat surga tertinggi. Tapi bila husnul khatimah, insya-Allah lah itu takkan singgah di neraka. Walau macam ceritaku tadi, kita orang terakhir masuk surga, berdarah-darah, terbakar-bakar, hangus-hangus, kena jilat neraka jahanam tu jamaah, kena titian tu di atas neraka jahanam, biarlah. Masuk surga pun emper surga, biarlah, asal jangan sempat singgah di neraka. Itu ulama nambahkan. Kalau tadi dari Syekh Antaki 5. Beliau kutip dari Syekh Sulaiman Al-Khawas, disebut Imam Nawawi dalam kitab Tibyan. Tibyan itu kitab tentang orang yang menghafal Quran. At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Itu dari Imam Nawawi jamaah. Itu ditambahkan tadi, tengok. Makanya penting kita menghadiri orang yang sakaratul maut. Penting jamaah. Penting ziarah kubur, walau kubur non muslim. Ulama sebut begitu. Boleh pergi ke kuburan non muslim dengan niat untuk mengambil pelajaran, bukan untuk ibadah dalam pengertian baca-baca Quran kita, ziarah, bukan. Dalam pengertian untuk mengambil hikmah. Habis kita semua jamaah. Itu akan menjadi obat hati. Egois pun hilang, lantang pun hilang, rasa kita udah berjasa nolong orang hilang, buruk sangka pun hilang, rasa kita sakit hati kerana orang tak balas kebaikan kita pun hilang tu semua jamaah. Itu ditambah oleh para ulama. Hidup akan sampai ke garis finish. Okey. Makalah ke-15 insya-Allah akan datang. Ya. Ini ini kebanyakan ulama pula lah katakan begitu, merenung jamaah.
Ini merenung, itu akan datang. Pagi ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan baik untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.